Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa Juhair, mahasiswi semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Asra Idriansyah Purba MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah penganggaran. Nah, tujuan saya melakukan atau membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan Bapak Asra Idriansyah Purba MSI selaku dosen pada mata kuliah penganggaran ini. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi laporan keuangan. Nah, jadi proyeksi laporan keuangan merupakan prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh para pemegang saham pada suatu periode tertentu. Nah, singkatnya, proyeksi laporan keuangan ini adalah perencanaan keuangan di masa yang akan mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. Nah, informasi yang ada di dalamnya adalah masih dalam bentuk proyeksi atau perencanaan mengenai kondisi keuangan laporan keuangan pada masa yang akan datang. Kemudian karena proyeksi laporan keuangan baru dapat disusun setelah semua anggaran parsial lainnya selesai disusun, maka untuk menyusun proyeksi laporan keuangan harus memperhatikan setiap elemen yang ada di dalam laporan keuangan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maksudnya adalah setiap elemen di dalam aset dan utang akan ditentukan oleh faktor lain yang terlebih dahulu berpengaruh terhadap setiap anggaran parsial. Oleh karena itu, bagian anggaran perusahaan sangat memperhatikan berbagai aktivitas yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam anggaran laporan keuangan yang disusunnya. Nah, jadi elemen-elemen yang harus diperhatikan pada saat menyusun laporan posisi keuangan itu ada 3. Yang pertama aset, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga ekuitas. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh di sini ada beberapa akun. Yang pertama adalah akun kas. Nah, faktor yang berpengaruh pada akun kas ini adalah saldo awal kas ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua ada piutang usaha. Nah, faktor yang berpengaruh pada piutang usaha ini adalah saldo awal pada piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit. Kemudian dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Kemudian yang ketiga yaitu persediaan. Nah, faktor yang berpengaruh adalah persediaan pengaman. Kemudian yang keempat ada perlengkapan usaha. Nah, faktor yang berpengaruh pada perlengkapan usaha adalah jumlah transaksi pembelian dan pemakainya pada suatu periode tertentu. Kemudian yang kelima aktiva tetap. Nah, di sini faktor yang berpengaruh pada aktiva tetap adalah nilai aktiva tetap pada awal periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru. Kemudian dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Kemudian yang keenam yaitu utang usaha. Nah, faktor yang berpengaruh pada utang usaha adalah bahwa saldo utang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar. Kemudian yang ketujuh ada utang bank. Nah, utang bank ini faktor yang berpengaruh yaitu saldo utang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank dikurangi dengan utang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Kemudian yang ke-8 obligasi. Nah, obligasi ini faktor yang berpengaruh adalah bahwa saldo utang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini kemudian dikurangi dengan obligasi
yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Kemudian yang kesembilan ada modal saham. Nah, pada modal saham ini faktor yang berpengaruh adalah jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan, kemudian dikalikan dengan nilai nominalnya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu laba ditahan. Nah, faktor yang berpengaruh di sini adalah bahwa saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan pada periode tersebut. Nah, untuk memperjelas materi yang saya sampaikan tadi, maka di sini saya mempunyai satu contoh, yaitu contohnya adalah perusahaan kaos yang berlokasi di Medan yang bernama PT Kain memiliki proyeksi laporan keuangan untuk akhir Januari 2019. Tim penyusun anggaran perusahaan mengumpulkan data sebagai berikut. Nah, jika sudah kita dapatkan data pada PT Kain per 31 Desember 2018, kemudian tim penyusun mendapat anggaran parsial pada Januari 2019, yaitu diketahui data-data penunjang sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah piutang yang akan diterima sepanjang Januari 2019 diperkirakan sebesar 325 juta. Nah, dari anggaran yang seperti ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jurnal yang kita ketahui yaitu kas kita akan bertambah, maka kita letakkan di debit. Kemudian piutang usaha kita juga akan bertambah, maka kita letakkan di kredit. Kemudian nilai tersebut kita letakkan pada kolom kas dan kolom piutang usaha. Kemudian yang kedua yaitu anggarannya pada bulan Januari 2019, perusahaan merencanakan membeli 3 unit kendaraan baru seharga 150 juta per unit secara tunai. Nah, dari anggarannya dapat kita simpulkan jurnal yang kita ketahui yaitu bahwa kas kita akan berkurang karena kita akan membeli kendaraan untuk perusahaan. Maka karena kas akan berkurang, maka kas kita letakkan di kredit. Kemudian kendaraan atau aktiva tetapnya akan berkurang, maka kita letakkan di debit. Kemudian karena per unit kendaraan seharga 150 juta, maka jika 3 unit maka nilainya sebesar 450 juta. Nah, kemudian kita letakkan nilai tersebut pada kolom kas dan aktiva tetap. Kemudian anggaran yang ketiga yaitu perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 350 juta pada Januari 2019. Nah, dengan anggaran yang seperti ini, maka dapat kita ketahui bahwa jurnalnya yaitu karena kita akan membayar utang, maka kas kita akan berkurang. Nah, jika kas kita berkurang, maka kasnya kita letakkan di kredit. Kemudian karena utang banknya akan bertambah, maka utang bank tersebut kita letakkan pada debit. Kemudian nilai sebesar 350 juta ini kita letakkan pada kolom kas dan kolom utang bank. Kemudian yang keempat ataupun yang terakhir, dengan anggaran utang usaha direncanakan akan dibayar pada bulan Januari 2019 sebesar 300 juta. Nah, dari anggaran tersebut maka dapat kita ketahui bahwa jurnalnya yaitu kasnya kita letakkan di kredit karena kita akan membayar utang, otomatis kas kita akan berkurang dan utang kita akan bertambah, maka utang
usaha kita letakkan di debit. Kemudian nilai sebesar 300 juta itu kita letakkan pada kolom kas dan kolom utang usaha. Kemudian hasil dari proyeksi laporan keuangan pada akhir bulan Januari 2019 pada PT Kain, setelah transaksi tersebut dicatat, maka dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama pada akun kas. Nah, kita ketahui pada awal saldo akun kas sebesar 900 juta. Kemudian ditambah dengan 325 juta karena tadi kita menerima piutang usaha. Kemudian dikurang dengan 450 juta karena tadi kita akan membeli 3 unit kendaraan, otomatis kas kita akan berkurang. Kemudian dikurang lagi dengan 350 juta karena tadi kita akan membayar utang bank. Kemudian dikurang lagi 300 juta karena tadi kita akan membayar utang usaha. Nah, dari penjumlahan dan pengurangan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa saldo akhir pada akun kas sebesar 125 juta. Kemudian pada akun piutang usaha. Nah, saldo awal pada akun piutang usaha sebesar 480 juta. Kemudian kita kurang dengan 325 juta, maka saldo akhir dari piutang usaha sebesar 155 juta. Kemudian pada perlengkapan kantor, saldo awal dan saldo akhir itu tetap sama karena tidak ada transaksi apapun yang menyangkut dengan perlengkapan kantor. Begitu juga dengan persediaan bahan baku yang saldo awal dan saldo akhirnya masih tetap sama sebesar 100 juta. Kemudian persediaan barang jadi juga sama, saldo awal dan saldo akhir masih tetap sama sebesar 200 juta. Kemudian pada aktiva tetap. Nah, saldo awal yang kita ketahui pada aktiva tetap adalah sebesar 900 juta. Kemudian kita tambah dengan 450 juta karena tadi kita akan membeli 3 unit kendaraan. Maka dapat kita ketahui bahwa saldo akhir pada aktiva tetap sebesar 1.350 juta. Kemudian pada utang usaha, saldo awal pada utang usaha sebesar 400 juta. Kemudian kita kurang dengan 300 juta karena tadi kita akan membayar utang usaha. Maka saldo akhir dari utang usaha sebesar 100 juta. Kemudian pada utang bank. Nah, saldo awal pada utang bank kita ketahui sebesar 500 juta. Kemudian kita kurang 350 juta karena tadi kita akan membayar utang bank sebesar 350 juta. Maka saldo akhir yang kita ketahui dari utang bank adalah sebesar 150 juta. Kemudian pada modal saham, saldo awal dan saldo akhir masih tetap sama sebesar 1 miliar. Kemudian pada akun laba ditahan. Nah, saldo awal dan saldo akhir masih tetap sama karena tidak ada transaksi apapun yang mengenai dengan laba ditahan. Nah, kemudian kemudian kita jumlahkan seluruh aktiva, yaitu 125 juta ditambah 155 juta ditambah dengan 10 juta, kemudian ditambah dengan 100 juta, kemudian ditambah 200 juta, kemudian yang terakhir ditambah dengan 1.350 juta, maka kita mendapatkan hasil sebesar 1.940 juta. Kemudian pada pasifa kita tambahkan, yaitu 100 juta ditambah 150 juta, kemudian ditambah 1 miliar, kemudian ditambah 690 juta. Nah, saldo dari maksudnya adalah hasil atau jumlah dari pasifa ini adalah 1.940 juta. Karena hasil aktiva dan pasifa sama, maka
hasil dari kedua ini adalah balance. Nah, jika kita mendapatkan hasil yang balance dari laporan keuangan, maka laporan keuangan yang kita susun adalah benar. Sekian materi yang saya jelaskan atau paparkan. Mudah-mudahan orang yang melihat video ini akan menambah pengetahuan dan wawasannya. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum